Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika ya, yaitu dalam bentuk aljabar. Nah, untuk bab bentuk aljabar ini, hari ini adalah pertemuan terakhir gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memfaktorkan suatu bentuk aljabar ya. Oke, KI dan KD-nya seperti biasa dapat dibaca terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat memfaktorkan bentuk aljabar tentunya ya, dan yang kedua menyederhanakan bentuk aljabar seperti itu ya. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama adalah memfaktorkan bentuk aljabar gitu ya. Memfaktorkan apa sih Bu memfaktorkan gitu ya? Pada intinya pemfaktoran gitu ya adalah mengubah bentuk dari penjumlahan menjadi perkalian gitu ya. Itu arti dari pemfaktoran. Seperti itu. Coba perhatikan. Ada bentuk penjumlahan A ditambah AC gitu ya. Perhatikan nih, yang kiri ini bentuk penjumlahan. Nah, difaktorkan, oke. Jadi dari kiri ke kanan ini namanya kita faktorkan gitu ya. Faktorkan gitu ya. Nah, difaktorkan menjadi A dikali B ditambah C. Nah, artinya di sini ada bentuk perkalian gitu ya. Muncul bentuk perkalian. Nah, ini yang dinamanya pemfaktoran. Jadi mengubah dalam bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian seperti itu. Ya, itu kata kunci dari pemfaktoran ya. Oke. Bagaimana sih cara atau langkah-langkah memfaktorkan gitu ya agar lebih mudah? Nah, di sini kita belajar nih ya. Jadi yang pertama adalah selalu ya kita mulai dari angka gitu ya. Kita faktorkan angkanya dulu atau gampangnya cari FPB-nya gitu ya. Atau cari pembagi terbesarnya seperti itu ya. Lalu biasakan yang kedua adalah variabelnya ya atau hurufnya gitu. Nah, di sini ada syaratnya. Perhatikan. Syaratnya adalah variabelnya itu harus semua sukunya ada gitu ya. Dan ambil pangkat terkecilnya. Seperti itu. Bukan pangkat tertingginya yang diambil ya, melainkan pangkat terkecilnya. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih mudah dipahami, coba kita latihan soal ya. Yuk, contoh yang pertama. Faktorkan bentuk aljabar berikut. Nah, tadi kata kuncinya apa ya? Pertama, kita faktorkan angkanya dulu. Ya, baru nanti huruf ya, atau variabel gitu ya. Variabel. Nah, yuk kita faktorkan. Artinya mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan gitu ya, menjadi bentuk perkalian. Artinya nanti kita punya nih angka di sini gitu ya, buka kurung seperti ini gitu ya tadi ya. Nah, artinya kita peroleh seperti apa? Yuk kita kerjakan dahulu dari angka ya. Angka adalah cari FPB atau gampangnya cari angka terbesar untuk membagi angka yang diketahui. Ada 7 dan ada 21. Jadi kita sederhanakan. 7 dan 21 paling besar dibagi berapa ya? Dibagi 7 ya, karena sama-sama kelipatan 7. Artinya kita tulis di sini 7 gitu ya. Jadi 7 dan 21 sama-sama dibagi 7 gitu ya. 7 bagi 7 1 ya, 21 kita tulis deh. Di sini nanti sisa 1, 21 bagi 7 sisanya 3 gitu ya. Setelah kita melihat angka, sekarang kita lihat hurufnya atau variabelnya gitu ya. Yuk perhatikan. Variabelnya tadi syaratnya apa? Ambil yang sama gitu ya. Semuanya. Oke, semua sukunya punya kok yang sama. Semua ya. Oke. Jadi kita cari yang semua sukunya sama. Oke. Semua suku gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ambil pangkat terkecilnya, gitu ya. Pangkat terkecil. Nah, perhatikan. Ada A dan ada A. Oh, berarti boleh diambilkan semua sukunya punya A, gitu ya. Berarti kita tulis A, gitu. Pertanyaannya yang diambil itu A pangkat 3 atau A pangkat 2 ya? Karena pangkat terkecil 3 sama 2 lebih kecil 2 ya. Jadi yang diambil adalah A pangkat 2. Seperti itu ya. Bisa ya dipahami sampai sini?
Oke, perhatikan hal berikutnya. Siapa yang kita tulis di sininya nih? Sisanya, gitu ya. Nah, kita tulis yuk sisanya. 7, ya tadi dibagi 7 udah diambil ya. Berarti sisanya 1. Kita tulis satunya di sini. Lalu ada A pangkat 3, sudah ditulis A pangkat 2, artinya dibagi. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Oh, A pangkat 3 bagi A pangkat 2. Pangkat apa kalau dibagi? Pangkatnya dikurang. 3 dikurang 2, berarti A pangkat 1. Gitu ya. Lanjut, udah kita isi depannya, sekarang kita isi yang belakang. Negatif, biarkan saja menjadi negatif. Ya, 21 bagi 7 tadi 3. Oke, kita tulis 3-nya di sini. Ya, ada A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 habis. Ya, artinya 1 gitu ya. Nggak usah ditulis ya harusnya ya. Ya udah A pangkat 2 bagi A pangkat 2 habis gitu ya. Nah, kalau ada yang masih suka bingung nggak apa-apa, boleh dicoret tadi ya A pangkat 3 bagi A pangkat 2. Oh, berarti 3 kurang 2 jadinya A pangkat 1. Lalu A pangkat 2 bagi A pangkat 2. Oh, karena sama ya, berarti hasilnya 1. Gitu ya. Kalau yang belum terbiasa boleh. Artinya kita simpulkan hasilnya seperti apa? Ya, berarti hasil pemfaktorannya adalah 7A kuadrat gitu ya, buka kurung, A gitu ya, dikurang 3. Seperti itu. Ini adalah bentuk pemfaktorannya gitu ya. Jadi A pangkat 1 biasa akan aja tulisnya A gitu ya, dikurang 3. Seperti itu. Gitu ya. Oke, coba lagi ya. Faktor bentuk aljabar dari ini. Oke, kita tulis dulu nih. Siapa yang kita akan tulis? Kita buka kurung gitu ya. Karena dia plus, kita tulis plus di tengahnya. Nah, yuk sekarang kita kerjakan. Artinya kita mencari apa? Angkanya dulu. Angka berarti 9 dan 36. Sama-sama angka terbesarnya bisa dibagi 9. Ya, ini nanti sisa 1, ini nanti sisa 4. Oke, kita tulis dulu berarti di sini 9 ya, angka pembagi terbesarnya. Oke, sekarang kita tentukan huruf. Ya, hurufnya adalah yang semua sukunya punya. Oke, di sini punya X, di sini punya X ya. Ada X pangkat 1, ada X pangkat 2. Ambil pangkat terkecil. Ya, artinya yang dipilih X. Lanjut, setelah X ada Y sama Y pangkat 2. Sudah jelas ya, yang diambil Y pangkat 1 ya, atau Y. Seperti itu, karena pangkat terkecil yang diambil ya. Nah, sekarang kita kerjakan deh ya, sisanya siapa nih yang di tengah ya. 9, tadi udah dibagi 9, hasilnya 1 ya. Nah, ada X dibagi X, artinya gimana? X dibagi X, oh 1 ya. Nah, berarti 1. Gitu ya. Lalu Y dibagi Y. Oh, ya udah Y bagi Y berarti juga 1. Ya, berarti di sini juga 1. Oke, lanjut. 36 bagi 9, 4 ya hasilnya. 4. Ada X pangkat 2 dibagi X. Oke, X pangkat 2 dibagi X. Berarti pangkatnya dikurang gitu ya. Berarti kita punya X pangkat 2 min 1. Oh, berarti X gitu ya. Kalau belum terbiasa boleh ditulis caranya. Berarti Y pangkat 2 ya dibagi Y, ya udah berarti tinggal Y gitu ya. Berarti kita tinggal tulis deh ya hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 9XY gitu ya. 1 kali 1 kali 1, 1 ditambah 4 kali X kali Y, berarti 4XY. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk akhir dari pemfaktoran bentuk aljabar tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Faktorkan bentuk aljabar berikut ya. Berarti nanti di sini ada hasilnya gitu ya. Titik-titik dikurang sesuatu gitu ya. Yuk, kita tentukan apa tadi? Selalu dari angka gitu ya. Habis angka baru huruf. Nah, hurufnya adalah yang semua sukunya punya gitu ya. Dan ambil pangkat kecilnya atau pangkat terendahnya. Sama aja, boleh ya. Nah, yuk kita ambil pangkat terkecilnya. Ya. Oke, apa dulu? Angkanya dulu aja ya, yang mudah ya. Ada 10 sama 20. Oh, berarti angka pembagi terbesarnya pasti 10 ya. 10 bagi 10 1, 20 bagi 10 2. Berarti tulis 10 ya, angka pembagi terbesarnya.
Lihat, ada hurufnya ya. Kita mulai dari apa? Mulai dari A boleh ya. Ada A dan A. Oh, berarti boleh ya diambil ya, ditulis. Berarti yang diambil yang pangkat terkecil, berarti A pangkat 2-nya. Lanjut, ada B dan ada B. B pangkat 2, B pangkat 1. Berarti yang diambil B-nya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada C. Apakah di belakang sini ada C? Tidak ya. Artinya dia tidak memenuhi semua sukunya punya. Nah, berarti C tidak perlu ditulis di depan sini seperti itu ya. Melainkan ya sudah biarkan saja seperti itu gitu ya. Jadi yang ditulis sekali lagi nih, yang ditulis di depan sini adalah yang semua sukunya punya gitu ya. Nah, jadi karena C yang belakangnya nggak punya, jadi nggak perlu ditulis seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan, berarti gimana? 10 bagi 10 tadi 1 ya, kita tulis 1. Ada A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, berarti dikurang pangkatnya jadi A pangkat 1. Ya, kita belajar langsung yuk. Ya, B pangkat 2, B pangkat 1 kalau nggak ditulis ya. 2 kurang 1, 1. Berarti B pangkat 1. C-nya tadi nggak punya temen, ya nggak diapa-apain, berarti tulis ulang saja. Gitu ya. Lanjut, 20 bagi 10, 2. Ya, ada A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Oh, berarti habis sisa 1. Ya, B dibagi B berarti 1 juga gitu ya. Jadi kalau bilangan yang sama dibagi pasti hasilnya 1 seperti itu ya. Berarti hasil akhir dari pemfaktoran tersebut adalah seperti apa? Ada 10A kuadrat B gitu ya. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Berarti ABC gitu ya, karena 1 kali A kali B kali C, dikurang 2 kali 1, 2 kali 1, 2 lagi ya. Nah, jadi bentuk akhir dari pemfaktorannya adalah sebagai berikut. Gitu ya. Oke, lagi yuk, lanjut ya. Nah, di sini gimana nih, Bu? Ada 3 suku. Ya, nggak masalah. Berarti nanti di sini ada sesuatu ya. Di sini dikurang, lalu dikurang, tutup. Gitu ya. Oh, di sini kurang ini ya, kurang jauh. Sebentar. Di sini dikurang, ditutup gitu ya. Yuk kita kerjakan. Artinya kita mulai dari angka. Angkanya ada nggak? Nggak ada. Angkanya depannya 1 semua. Berarti nggak usah kita pikirkan ya. Langsung aja nih kita ke hurufnya. Ya, cari yang sama. Berarti ya semua sukunya ada dan pangkat terkecil. Ada A, ada A, ada A. Oh, berarti ambil. Ada A pangkat 4, A pangkat 2, A pangkat 3. Berarti yang paling kecil A pangkat 2 yang tulis di depan. Gitu ya. Oke, setelah A ada apa? Setelah A ada C. Gitu ya. C kuadrat, C pangkat 3, C pangkat 4. Oh, ada semua. Berarti C-nya diambil. Pangkatnya yang terkecil pangkat 2. Gitu ya. Lalu ada siapa lagi? Ada B. Ya, ada B. Ada B-nya berapa kali? Ini B, gitu ya. Ini juga B. Nah, tapi yang nomor 1 nih, yang pertama, nggak punya B. Artinya B tidak perlu ditulis di sebelah kiri, gitu ya. Bisa ya dipahami ya? Nah, lanjut yuk kita cari sisa di dalamnya ini berapa. Seperti itu ya. Berarti ada A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Berarti 4 kurang 2. 2 ya, berarti A pangkat 2. C pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Berarti tinggal 1 habis ya. Dikurang A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. 1. B pangkat 5. Nah, B-nya ini nggak ada ya. B-nya nggak punya nih. Berarti tinggal tulis ulang saja ya. C pangkat 3, C pangkat 2. Berarti kurangin ya. Sisa C pangkat 1. Lalu ada A pangkat 3, A pangkat 2. Berarti menjadi A pangkat 1. Gitu ya. Ada B pangkat 3. Oh, B pangkat 3 kan nggak ada temennya ya. Tulis ulang B pangkat 3. Nah, yang terakhir ada C pangkat 4 dibagi C pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurang. Berarti C pangkat 2. Gitu ya. Oke, artinya gimana? Hasil penyelesaiannya atau hasil pemfaktorannya berarti hasilnya adalah A kuadrat C kuadrat gitu ya. A kuadrat kali 1A kuadrat dikurang 1 kali B pangkat 5 gitu ya. Tetap B pangkat 5, C pangkat 1. Satunya nggak perlu ditulis ya. Dikurang A, B pangkat 3, C pangkat 2.
2. Seperti itu. Jangan lupa ya, tutup kurungnya. Seperti itu. Ya. Oke. Sudah mulai sudah mulai bisa ya. Jadi ada yang 2 suku, terus tiba-tiba menjadi 3 suku. Jadi tidak masalah seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, gimana nih? Waduh, banyak banget ya angkanya ya. Dia sukunya 3, ya udah nggak masalah ya. Berarti nanti kita cari depannya berapa, titik-titik ditambah, titik-titik dikurang. Nah, nggak tahu nih hasilnya berapa nih. Gitu ya. Yuk, coba. Selalu biasakan dari apa tadi? Angka. Ya, selalu biasakan hitungnya dari angka. Habis angka, baru variabelnya atau hurufnya. Seperti itu ya. Ada negatif 12, ada 18, dan negatif 40. Siapa pembagi terbesarnya, gitu ya? Atau siapa FPB-nya, gitu ya? Sama-sama bagi berapa nih bisanya ya? Sama-sama bagi 4, 18 nggak bisa dibagi 4 ya. Sama-sama bagi berapa 18? 6. 6 bisa nggak 6? 40-nya tidak bisa dibagi ya. Berarti sama-sama dibagi berapa ya? Oke, artinya sama-sama cukup kita bagi 2 aja ya. Kita bagi 2 gitu ya. Di sini 6, bagi 2 adalah 9, bagi 2, 20. Ya, nggak bisa nih disederhanakan lagi ya. Sama-sama bagi 3 hanya 6 dan 9 yang bisa, 20-nya tidak ya. Berarti pembagi terbesarnya adalah 2. Gitu ya. Oke, setelah itu kita lihat hurufnya. Ada A, dan A. Berarti A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 5. Oh, yang kita ambil A pangkat 3-nya karena pangkat terkecil gitu ya. Lalu B, B-nya nggak ada. Ya, nggak ada nih, B-nya cuma dia. Berarti nggak usah ditulis. C juga nggak ada. Ya, berarti nggak perlu ditulis. Cukup berarti 2A pangkat 3 yang dikeluarkan. Gitu. Sekarang kita tinggal tentukan siapa ya angka-angka di tengahnya. Berarti sisanya tadi berapa? Min 12 bagi 2, negatif 6. Gitu ya. A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Artinya 1 gitu ya. Nah, yang nggak bisa nih, ya gimana? Yang nggak ada temannya berarti tinggal tulis ulang ya. B pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 5 gitu ya. 18 bagi 2, 9. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Artinya A pangkat 2 ya, 5 kurang 3, 2. B pangkat 3-nya tidak ada, artinya tulis ulang. Ya, yang terakhir negatif 40 bagi 2, negatif 20 gitu ya. Ada A pangkat 5, ada A pangkat 3. Oh, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Ya, A pangkat 2. E-nya nggak ada, berarti tulis ulang. Oke, nah ketemu deh ya. Gitu. Jadi tidak selalu semuanya bisa difaktorkan atau dikeluarkan. Ya, jadi hasil akhirnya 2A pangkat 3, negatif 6B pangkat 4, C pangkat 5. Ya, oke, saya salah di sini. C ya, bukan A. C pangkat 5 ditambah 9A kuadrat D pangkat 3 dikurang 20A kuadrat E pangkat 6. Seperti itu ya. Oke, sip. Lanjut. Soal yang terakhir. Ya, nah gimana nih? 3 faktor, terus XZ. Ya udah, berarti kita cari isinya berapa gitu ya. Dikurang. Gitu ya. Yuk kita tentukan dari apa? Hurufnya atau angkanya. Angka ya. Pertama kita selalu lihat angka. 16, 8, 80. Berapa? Pembagi terbesarnya sudah jelas 8 ya. 8 bagi 8, 1. Ini 2. Ini 10. Gitu ya. Berarti kita tulis 8 pembagi terbesarnya. Ya, ada Y, ada Y, ada Y. Oh, berarti Y-nya boleh ditulis nih. Pilih yang terkecil. 3, 5, 3. Oh, berarti 3. Lanjut Z. Z, Z, Z. Ada semua ya. Z pangkat 4, Z pangkat 2, Z pangkat 2. Artinya kita ambil Z pangkat 2 ya. Oke, dah.
Sudah deh, ada siapa lagi? Ada X. X-nya ada nih 2. Tapi yang pertama tidak punya X. Artinya tidak perlu ditulis. Seperti itu ya. Yuk kita tulis sisa-sisanya. 16 bagi 8, 2. Ya, ada Y pangkat 3, Y pangkat 3. Berarti sisa 1. Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 2. Pangkatnya dikurang. Ya, jadinya Z pangkat 2. Gitu. Lanjut. Negatif 8 bagi 8, negatif 1. Ya, X pangkat 5 tidak ada teman ya tadi ya. Berarti X pangkat 5-nya tulis ulang saja. Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3. Pangkatnya dikurang. Berarti sisanya Y pangkat 2. Ya, Z pangkat 2, Z pangkat 2. Berarti habis ya, sisa 1. Yang terakhir, negatif 80 bagi 8. Berarti negatif 10. Ya, X pangkat 3-nya tidak ada, tulis ulang gitu ya. Y pangkat 3, Y pangkat 3, berarti habis sisa 1 ya. Z pangkat 2, Z pangkat 2, berarti juga habis. Tidak ada bersisa ya. Setelah itu tinggal kita sederhanakan ya. Jadi 8 Y pangkat 3, Z pangkat 2 gitu ya. 2 kali 1, 2. Z pangkat 2 gitu ya. Dikurang 1 kali X pangkat 5, udah Y pangkat 2 gitu ya. Dikurang 10 X pangkat 3. Seperti itu ya. Bentuk pemfaktorannya adalah seperti ini ya. Oke. Untuk lebih paham gitu ya, boleh yuk dicoba latihannya buku cetak 1A ya, halaman 140, ada 6 soal ya, nomor 5, 7, 9, 16, 18, dan 20. Ya, ingat hanya 6 soal saja ya. 6 soal nih diperhatikan, jangan sampai ada yang keliru gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya. Saya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.